Shalom, selamat pagi. Haleluya. Shalom pagi semuanya. Kita memuji Tuhan terlebih dulu ya. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Ya. Selamat pagi Bu Lasma, selamat pagi Bu Foni, Sepsi, Esther, Anton, Yosinta, Ibu Nurmala. Selamat pagi semuanya. Pak Mei, Bu Ruli, halo. Tasya, Bu Rita Herawati, Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kami ada di Nafa Hotel ya, di Tawangmangu, dalam rangka liburan dengan rekan-rekan semasa SD ya. Luar biasa ya, semasa SD sampai sekarang lansia. Kita bersama-sama guyup rukun ya. Ada pepatah rukun agawe santoso ya. Kalau mau damai sejahtera itu hidup yang rukun ya. Rukun bersama keluarga, rukun bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, rukun
it's good ya. Amen. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Broni. Kita sama sapa semuanya ya. Haleluya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 16 dan 17 ya. Markus 8 ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu tidak memperbincangkan soal tidak ada roti? Mengapa kamu memperbincangkan? Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Amin. Ini mengenai Yesus pergi bersama-sama murid-murid dan ternyata murid-muridnya lupa membawa bekal ya. Kalau kita pergi Tamasya ini bekalnya enggak karu-karuan ya. Banyak semua orang bawa bekal ya. Jadi enggak kekurangan makanan ya. Di bis itu di bangku belakang karena kosong itu isinya dari ujung kiri ke kanan tuh makanan semua ya. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Jadi enggak perlu khawatir kekurangan makanan. Tetapi pada waktu itu, pada zaman Yesus, maka murid-murid lupa bawa roti ya. Dan ada sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu ya. Nah, mereka ditegur Yesus, tapi Yesus menegur dengan perkataan berjaga-jagalah. Silakan Pak Gem membaca ayat 15. Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Amin. Maka mereka berpikir, oh itu karena kita tidak mempunyai roti ya. Tetapi Yesus tahu apa yang murid-murid perbincangkan, yaitu mengenai hal-hal yang jasmani, tidak ada roti. Mereka naik perahu, tidak ada roti ya. Lalu Yesus menegur dengan berkata, silakan membaca Pak Gem. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Nah, ini soal fokus ya. Dalam perjalanan kehidupan, fokus kita kemana? Apakah ke dalam kehidupan duniawi? Jadi pusing karena mungkin dompetnya kosong, mungkin tidak bisa belanja makanan, mungkin cuaca terlalu dingin. Jadi fokusnya itu ke hal-hal yang ada sekarang yang kita lihat secara mata jasmani. Mereka lupa bahwa selain hal-hal yang ada saat ini, kita harus punya fokus ke masa kekekalan kita ya. Jangan lupa. Hari ini kami memang menikmati masa-masa liburan ya. Ini liburan anak-anak sekolah. Mereka sibuk mendatangi pusat-pusat wisata ya. Penuh dengan anak-anak, penuh dengan orang-orang yang libur dikala sekolah libur ya. Mereka happy, tidak memikir apa-apa. Fokus mereka ke liburan. Tetapi apakah demikian kenyamanan hidup kita ini merampas fokus kekekalan kita ya. Fokus kekekalan kita adalah kita hidup bersama Kristus di akhir kehidupan kita. Kalau kita selesai di dunia ini, kita akan dibangkitkan bersama Kristus dan kita hidup selamanya bersama Kristus. Jadi tidak ada worry about bread. Tidak ada ketakutan karena roti ya. Kalau kita fokus pada hal-hal yang salah, maka kita akan
melewatkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita ya. Kalau engkau hanya melihat, perhatianmu hanya melihat apa yang ada sekarang, engkau akan melewatkan rencana-rencana Allah yang besar dalam hidupmu ya. Kalau engkau hanya memikirkan kenyamanan hidup, kamu akan kehilangan, miss out your character. Engkau akan kehilangan bagaimana karaktermu harus dibentuk ya. Engkau hanya mengamankan kenyamanan hidupmu saja. Dan karaktermu tidak akan terbentuk. Karakter kita akan terbentuk lewat apa Pak Gem? Kesulitan, dan ujian dan kesusahan. Ya. Jika karakter seseorang itu garang dan ganas ya, Tuhan akan membentuk kembali karakter yang garang dan ganas ini menjadi lemah lembut. Amin. Ya. Kalau kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ia adalah seorang penjunan yang akan membentuk kembali kita. Kalau kita bentuknya tidak karuan itu dibetulin ya. Sakit. Sakit tentunya, dipijet-pijet, molor-molor ya. Bahkan itu ya, kalau ngebentuk roti itu kan diremes-remes ya, dibanting sebelum ada mixer ya. Kalau ada mixer itu dibulet-bulet sehingga molor ya, dan bisa jadi transparan. Nah itulah kehidupan kita. Kalau kita hanya memperhatikan, oh aku ndak nyaman ya. Nah ini sedikit kesaksian ya. Di bis itu kan ada bangku depan, tengah, dan belakang ya. Kemarin kami siaran di belakang karena di depan tuh bunyi mesin itu sangat berisik. Jadi kami milih duduk paling belakang. Memang ada meja di depan ya. Tetapi masalahnya adalah kami bisa goyang-goyang, loncat-loncat, ndak karu-karuan kayak di trampolin. Karena masih kosong ya, kami berangkat itu jam 5 pagi ya. Jadi jam 6 kami masih di jalan. Akhirnya kami bisa loncat-loncat, mungkin saudara bingung lihat siaran kami kok naik turun begini. Dan kami tidak bisa berlama-lama karena saya, mohon maaf ya, kepingin tumpah ya. Karena ngomong, bicara, mikir ya, merenungkan, megang handphone. Karena tidak bawa alat stand ya, lupa bawa stand. Tapi itu pun bisa mencelat ya handphone ya. Jadi kami ribut dengan alat-alat aksesoris dan keadaan kita yang penuh goncangan. Akhirnya saya hentikan hanya 10 menit. Kata rekan saya, loh kok cuma 10 menit kok cuma sebentar lah ya, nanti saya bisa geliyang vertigo ya. Jadi mohon maaf saya hanya sedikit, tapi kita sempat berdoa ya, mendoakan rekan-rekan semuanya. Nah inilah keadaan hidup ya. Apa comfort atau enggak, nyaman atau enggak, kita tetap harus melakukan bagian kita kan. Kita di liburan tapi harus tetap siaran ya. Ya. Ini tadi membangunkan Pak Gem cukup alot ya, karena dingin ya. Hawanya dingin semalam 17 derajat ya, kedinginan, keteteran saudara ya. Nah, masalah tempat duduk di bis itu, yang comfort tentu yang depan sendiri. Tetapi seorang rekan mengusulkan, kan kita ada 3 hari di bis ya. Gini aja, tiap hari diundi duduknya. Kemarin yang usul diundi hari pertama itu, terus cara dia setiap pergi itu duduknya di belakang ya. Kemarin di belakang. Sekarang diundi aja, yang usul undian itu akhirnya diundi, dia dapat juga belakang. Jadi tetap duduk di belakang walaupun diundi ya. Itu Tuhan itu luar biasa memang ya. Tapi hari ini diundi lagi dia di depan ya. Saya nomor 5 kemarin, sekarang nomor 2 ya, maju ya. Nah, itulah soal kenyamanan tempat duduk ya. Itu hal yang sederhana, sepele sebetulnya ya. Tetapi bagi yang fokusnya untuk
kenyamanan, ya itu masalah gitu ya. Jika Anda ada iri-irian, nanti aku kok ditutup di belakang ya, nanti Ya, jadi menurut undian ya memang kau di menurut belakang. undian gitu ya. Nah, inilah fokus kita harus di mana. Fokus kita kan piknik ya, wisata ya. Ya sudahlah. Memang keadaan jalan juga tidak terlalu mulus-mulus amat ya. Walaupun bisnya baru ya, Mercy lagi empuk. Jadi kami tidak merasa capek gitu ya, nyaman. Tetapi fokus kita apa? Fokus kita ini rekan-rekan mau happy kan. Rekan-rekan mau membangun keguyupan di sesama rekan. Bayangkan ya dari SD loh. Kami itu berteman dari SD ya. Ada foto-foto menari waktu SD. Waduh wis ngisim-ngisim no ya. Dan karakter kita yang bermacam-macam ya, tapi kita bisa menerima satu dengan yang lainnya. Iya. Ada memang satu orang yang selalu dibuat guyonan ya, bukan dibully, tetapi ya memang lucu. Akhirnya kita ketawa bersama-sama. Nah inilah yang namanya kita guyup ya. Nah kita kembali ke firman. Kalau engkau fokusnya kepada kebahagiaan ya, happiness, maka engkau akan luput atau keluputan atau meluputkan ya, daripada kekudusan. Kalau engkau hanya bahagia di bumi ini, engkau akan lupa bahwa hidupmu harus hidup yang kudus. Jadi kalau engkau hanya memikirkan kenyamanan hidup, happy saja, maka engkau akan melupakan kekudusan hidup yang Tuhan mau dalam hidupmu ya. Kalau engkau hanya pengen enjoy the moment ya, kepengen enjoy saat-saat itu ya, mungkin kamu lupa untuk kamu mempersiapkan diri untuk masa kekekalan. Benar nggak? Engkau hanya mikirkan, oh aku harus punya rumah, aku harus punya kendaraan, aku harus punya kekayaan, aku harus punya pekerjaan. Maka engkau tidak akan mempersiapkan untuk hidup kekekalan itu ya, karena fokusnya itu hanya di situ. Tetapi ayo kita pagi hari ini itu umpama dapat celing gitu ya, sudah mempersiapkan diri tidak untuk kekekalan. Banyak orang mau menikah, nyicil rumah, penuh cicilan ya kalau mau nikah itu. Puji Tuhan kalau orang tuanya diberkati Tuhan sehingga sudah memberi rumah, memberi mobil, memberi fasilitas pekerjaan dan sebagainya. Itu suatu keuntungan yang luar biasa. Seorang anak yang mengakui bahwa papaku itu luar biasa, dia baik sungguh. Aku mau menikah sudah dipersiapkan semuanya, diberi rumah baru, diberikan yang lain-lainnya. Papaku itu sungguh perhatian, sungguh baik. Dia mengakuinya apa ya itu baik. Nah, apakah kalau papa tidak mampu memberi hal-hal materi tidak baik? Terus kita menghujat papa. Terus menghujat, oh papaku kok nggak seperti papanya si A, si B, si C. Enggak saudara ya. Iya. Apapun yang terjadi dalam orang tua kita ya itu sudah planningnya Tuhan bagi hidupmu. Apakah engkau ditaruh di keluarga konglomerat atau di keluarga yang melarat, itu sudah Tuhan punya rencana dalam hidup. Justru kita ditaruh di keluarga yang pas-pasan itu memacu kita untuk bekerja, berkarya. Fokus gimana untuk masa depan kita ya, supaya kita dari keadaan yang terpuruk ini menjadi keadaan yang lebih baik. Nah, itu semangat itu, ya. Itu ada semangat. Jangan mengeluh ya. Iya. Jadi kembali kepada firman, kalau kita hanya enjoy saat-saat kelimpahan, maka mungkin engkau lupa mempersiapkan untuk masa-masa kekekalan ya. Dan ketika engkau hanya berpikir jangka pendek ya, kamu akan terluputkan atau ketinggalan bagaimana melihat hal-hal spiritual yang Tuhan kerjakan di sekelilingmu ya. Di sekeliling kita itu ada hal-hal spiritual yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya.
Kita akan tidak lihat itu ketika kita hanya berpandangan pendek ya. Nah, pandangan kita harus jauh ke depan. Saya ingat ketika belajar mengemudi, yang ngajar ngomong begini, pandanganmu itu harus 30 meter ke depan. Kalau kita hanya lihat yang di depan kita ada batu atau enggak, kita lupa kalau di depan kita 30 meter lagi ada truk gede ya. Kita enggak mempersiapkan diri untuk meredus kecepatannya, jadi tabrakan. Nah itu hidup juga seperti itu. Kita harus pasang pandangan yang jauh ke depan. Kalau hari ini kita diberkati, jangan dihabiskan semuanya ya. Kecuali Tuhan suruh tabur. Itu lain cerita. Tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Amin. Nah inilah yang terjadi dalam Markus 8 terhadap murid-murid Yesus ya. Yesus memperingatkan mereka untuk hidup dalam kekekalan. Amin. Kita baca sekali lagi Markus 8 ayat 17 dan 18. Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Jadi murid-murid ini setiap hari, setiap saat kan beserta Yesus. Ketika Yesus membuat mujizat, murid-murid ada di sana. Tetapi fokus mereka pada mujizat itu, tidak pada Yesus. Yesus itu begitu sabar. Sehingga ia memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Artinya apa? Ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka fokusnya kepada hal-hal yang lahiriah, bukan fokus kepada hal-hal yang spiritual untuk kekekalan. Ayo pagi hari ini, jangan fokus hanya pada yang hari ini. Keadaan saudara sekarang, mungkin sulit cari pekerjaan, mungkin sulit tentang keuangan saudara. Pagi tadi saya membaca seseorang yang menulis di medsos bahwa saldo ATM-nya tinggal 15.000 ya. Bukan juta ya, nolnya ndak ada 1. Tetapi ia berserah walaupun dikritik orang, kok nggak kerja, kok nganggur, kok gini dan kok gitu, dia tetap beriman. Maka tiba-tiba saja ada orang yang pesan makanan-makanan ya, dan mengirim keuangan kepada dia. Sampai akhirnya saldonya bertambah 01. Luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu isi hatimu. Maka dari itu fokuslah kepada Tuhan saja, bukan yang lain-lain. Pagi ini siapa yang juga mengalami hal-hal yang sama, ini sudah tanggal hampir tua ya, setengah tua. Mungkin sudah bingung, waduh bayar karyawan pakai apa ini ya, tabungannya kok tipis, waduh kok tagihan belum dibayar ya, waduh terus. Tetapi Tuhan tahu ya, janganlah kita punya hati yang degil. Tuhan pasti menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Bagi yang sakit,
mungkin melihat kami, seneng-seneng ya ngelencer, bisa naik turun bis, bisnya tinggi sekali ya. Tetapi ada rekan kami yang cedera kaki ikut juga ya, walaupun bawa tongkat, bawa segala macam peralatan, tapi ternyata ya nggak dipakai gitu loh ya. Jadi nggak usah takut, Tuhan akan memampukan kita melewati hari-hari yang berat di dalam hidup ini. Amin. Gembira adalah obat. Dan jangan lupa senang, jangan lupa sukacita. Kayaknya kami berdua lebih fresh ya, karena hawanya dingin. Dan tidak mikir apa-apa, tidak mikir kerjaan, tidak mikir stres ya, tidak mikir target. Walaupun sementara dihilangkan dulu ya. Haleluya. Kita pikirkan apa? Ya. Yesus baik. Amen. Yesus membawa kita untuk refreshing sejenak. Yesus baik. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami, memberikan rema dalam kehidupan kami. Kamu mau lebih fokus kepada Engkau Yesus Kristus, sehingga kita tidak memandang apa yang ada di depan kita saja, tapi kita mau memandang jauh ke depan, dan Kau berikan kami ya wawasan yang luas untuk kami bisa menjangkau ya Tuhan. Sekarang Engkau menyertai kami sehingga kami mampukan kami untuk kami bisa melihat ke depan lebih jauh. Di depan itu ada apa ya? Itu Tuhan yang akan memberitahukan pada Engkau, mencelikkan matamu, memberikan pendengaran yang sempurna, memberikan hikmat bahkan sehingga kita mengetahui ke depan ini kami mau apa. Ya, kami lebih fokus kepada kekekalan sehingga bisa menuntun kehidupan kami menuju kekekalan. Amin. Bapa, terima kasih kalau Engkau memberi kesempatan kami bersama rekan-rekan untuk menikmati karya-Mu di pegunungan. Terima kasih Engkau sudah memberi sarana transportasi yang terbaik. Kami percaya kalau Engkau menyediakan bagi kami yang terbaik, Engkau pasti menyediakan buat rekan-rekan kami semua hal-hal yang terbaik pula. Amin. Kau lihat hati mereka, Kau lihat kerinduan mereka kepada firman-Mu yang mereka renungkan siang dan malam. Jika mereka sakit, maka Engkau telah menyembuhkan mereka. Amin. Jika mereka kekurangan, maka Engkau telah memberkati mereka. Amin. Jika mereka ada masalah, maka Tuhanlah yang membuka pintu-pintu keluar dari permasalahan setiap mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, Amin, amin, amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Haleluya. Hari ini kita mau jalan ke Bawen, ke Semarang. See you tomorrow. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin. Amin. Haleluya.